Oke, jadi balik lagi ke 1 jam belajar bersama Outerpen. 1 jam bersama Outerpen. Oke, jadi ini part 3 sebenarnya udah kerekam, tapi pas gua dengerin ternyata mic gua mati. Jadi aduh tuh parah banget. Ya jadi nanti mungkin eh gue review aja lagi ya, review dikit cepet gitu tentang teori yang udah gue pelajarin nih, terutama buat tentang ini nih, creating palette. Jadi nanti habis itu langsung mungkin ada sedikit update dari gambar pohon yang udah kita bikin tuh. Jadi, tapi nanti mungkin apa namanya dia dicepetin gitu ya, nggak lama. Jadi biar kayak yang terlihat dah seru ngeliat ya, kayak klik 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 gitu, langsung ke warna, langsung ke bentuk gitu, nanti dilihat aja. Oke, jadi mungkin gue bakal nge-review ulang berarti yang udah gue pelajarin nih. Eh, jadi mungkin nggak sejam nih videonya, paling cuma berapa menit, 20 menit paling lama kali ya. Jadi kita review ulang. Nah, ini jadi kita bakal create palette. Jadi terus kapan kita harus peduli dengan warna? Sebenarnya warna itu tergantung, kita mengikuti aja dari pertama mungkin kita pakai warna paletnya di paletnya gitu kan, dikit ya. Jadi kalau misalnya yang belum tahu nih palet tuh apa, bayangin aja kayak lu punya pelukis zaman dulu nih, maksudnya yang ada di tangannya tuh yang ada buletan gitu, terus ada bolongannya buat naruh jempol gitu kan, terus ada warna-warna gitu. Nah, itu palet kan namanya. Nah, itu kayak gitu. Nah, jadi uh, ini gue summary aja lah intinya. Gak perlu pakai palet tuh untuk awal pertama kali tuh banyak-banyak warna, cukup pakai warna utama aja. Kayak pas lagi kita bikin pohon gitu kan, gue kan kayak cuma punya 3-4 warna gitu ya, kayak cuma kayu, warna daun, warna apel ya, terus sama warna putih buat efek di apelnya kalau nggak salah. Nah, kayak gitu aja cukup gitu buat di awal. Nah, nanti semakin ke belakang gitu kan, maksudnya kita bakal bikin makin detail. Nah, itu baru kita tambahin warna-warna lain buat sebagai shadingnya gitu, apa bayangannya atau efek cahayanya dari mana kayak gitu, baru kita tambahin kayak gitu. Contohnya si kodok ini nih, kodok ulet masih namanya bekicot. Tuh bekicot tuh sini, selak itu bahasa Indonesia apa ya, gue lupa. Siput. Nah ya, kodok mata siput ini kan di awalnya cuma warna hijau hitam lah ya, hijau sama hitam buat bayangannya. Nah, makin ke kanan nih mulai ada nih buat dagunya, buat perutnya ditambahin warna hijau lebih tua gitu ya, buat shadingnya gitu kan. Nah, ini mungkin mulai ada dari cahaya atau dari tekstur warna segala macem gitu ya, baru ditambahin tuh warna-warnanya gitu. Nah, ini malah jadi makin monyong, jadi campur lele jadinya nih. Ini di matanya terasa bukan terasa banget ya, cuma lumayan kelihatan ternyata. Dari yang kayak gini masih ada hitam-hitam hijau aja, terus nambah ada putih-putih hijau mudanya. Nah, terus nambah gitu kan sampai ada warna kuning tuh, nambah warna kuning, terus sampai ada warna ungunya gini, sampai matanya gini banget ya, real banget gitu. Nah gitu. Nah, metodenya ada dua gini. Sorry. Nah, metodenya ada dua nih buat mulai gambarnya ya. Satu langsung pakai warna aja, warna dan shading gitu misalkan ya. Atau pakai cara kedua itu pakai grayscale aja gitu, warnanya grayscale aja, baru sepanjang perjalanan sih ya, maksudnya sepanjang kita ngegambar gitu, setelah selesai baru kita kasih warna gitu. Nah, pas udah tambah warna baru kita sesuaiin lagi warnanya mau kayak gimana. Nah, ini metode kedua. Jadi ada metode satu tuh yang langsung aja pakai warnanya langsung, nanti ditambahin shading warnanya ya, atau pakai grayscale baru dikasih warna gitu. Jumlah warna, nah ini ada perdebatan, bilangnya kalau pixel itu harus warnanya dikit, nggak banyak-banyak, cuma ada berapa doang gitu. Jadi kayak ngikutin video game zaman dulu. Nah, tapi sebenarnya nggak juga. Jadi nggak masalah warnanya ada berapa. Yang penting balik ke konsep awal tentang pixel itu, kita emang maintain per pixel, dan satu pixel itu punya arti gitu ya, punya makna di per pixelnya. Dan makin banyak warna juga kadang bagus gitu buat shadingnya gitu. Kayak ini kan walaupun ini nggak banyak sih warnanya ya, cuma ya ada lah pixel-pixel yang banyak gitu warnanya kan macam-macam. Nah, itu sebenarnya nggak masalah asal tetap kita yang maintain warnanya gitu. Dan kebanyakan warna juga susah gitu maintainnya gitu, makanya
cukup sedikit aja gitu, cukup lah. Nggak usah berlebihan, cukup yang sedang-sedang saja. Oke, kita lanjut ke teori lagi nih. Kalau tadi masih konsep aja kan, konsep warna gitu. Ini teorinya nih ada hue, saturation, dan luminescence. Nah, hue itu kayak warna apa sih namanya? True warna lah, warna utama gitu, kayak Magic New. Nah, itu warnanya gitu, pembedanya Magic New gitu. Merah, Meiji enggak, Mejiku kuning, Mejiku hijau, Mejiku biru, Mejiku hibi nila, Mejiku hibi niu ungu. Nah, ya gitu. Jadi warna-warna utama itu, nah itu hue. Jadi kalau dari grafiknya ya mungkin ke kanan itu ya ini buat pembeda hue-nya. Kalau saturation, nah saturation ini lebih ke seberapa true warnanya, seberapa bukan asli apa nyebutnya ya, kayak misalkan merah nih, seberapa merah warnanya gitu. Tapi bukan bukan merah tua atau merah muda ya. Jadi merah tapi merahnya itu pudar enggak. Nah, ini kan kalau ke bawah makin pudar nih merahnya nih. Nah, ke atas merahnya makin merah gitu ya. Nah, ini itu saturation. Jadi pudar atau enggaknya. Nah, ini gue juga sempat ngebuktiin ya. Nih gue sebenarnya pengen ngebuktiin lagi, cuma nggak usah lah, yakin gue percaya. Gue buktiin lagi aja ya. Oke, gue buktiin lagi dah nih gini nih. Jadi ini ada warna nih medium gray nyebutnya ya. Maksudnya warnanya nggak terlalu hitam gitu lah, nggak terlalu abu-abu juga, jadi lumayan gelap gitu kan. Nah, warna ini nih sama dengan warna hijau-hijau yang ini nih. Ini ada warna hijau gak? Kelihatan kan ada hijau-hijau gini. Nah, sebenarnya warna ini sama dengan warna ini. Percaya gak? Gue juga itu gak percaya. Bukan, gue dulu banget ya kan, gue dulu pernah belajar juga gitu kan ya. Nah, gue dulu udah ngebuktiin gitu. Nah, ini gue bolehlah ngebuktiin lagi ya. Ntar kita lihat lah sambil nunggu PowerPoint-nya kebuka. Oke. Ayo dong. Nah, oke. Nah, gini, mantap. Ini gambarnya ya. Terus selanjutnya kita ke ininya ya. Kita copy image. Paste. Oke. Ini warnanya ya. Just gini. Gimana kita akan membuktikannya? Ini caranya. Sebenarnya ditempel aja langsung bisa kali ya. Boleh coba kita tempel langsung. Kita tumpuk aja ya. Sama gak warnanya? Tuh kan mirip. Nggak kelihatan ya. Tenang. Emang gitu. Makanya nih pembuktiannya gini caranya. Kalau kayak gitu nggak terlalu kelihatan. Gua mau bikin kotak. Nah, kotaknya ini warnanya kita airdrop dari sini ya. Nih kita airdrop nih. Terus, oke, ini udah sama nih warnanya nih. Kalau di sini lihat di sini kan nih, ada warnanya kan. Nah, udah. Oke, ini kotak pertama. Kita duplikat dulu. Oke, ini kita balikin warnanya ke biru aja biar kelihatan kan. Nah, udah. Nah, sekarang kita ini masih satu nih ya. Kita berubah, kita airdrop lagi. Kita ambil dari si yang hijau-hijau ini kan nih. Tuh, sana muncul dark gray ya. Tadi bilang abu-abu tadi. Oke, nah ini udah muncul nih. Ini udah muncul kan nih. Tuh. Oh, ini masih ada outline-nya. Kita hilangin outline-nya. Nah, tuh kan. Hampir nggak ada bedanya kan? Nggak ada bedanya kan? Nah, gitu. Kalaupun ada bedanya, gue yakin itu karena ini kan gue gedein ya. Mungkin ada yang pixelnya ada yang kepecah gitu kan. Jadi warnanya mungkin lebih terang sedikit atau gimana gitu kan ya. Nah, tapi kalau misalnya ngeliat dari sini ya sama lah, mungkin gambar aslinya sama gitu maksudnya ya. Ini cuma ngebuktiin doang kayak gitu. Oke, lanjut lah. Jadi ini nunjukin bahwa salah satu efek dari kombinasi antar warna dia bilangnya. Jadi kayak dengan warna yang lebih hitam di sampingnya, dia bisa bikin warna abu-abu ini jadi warna hijau, kelihatan kayak hijau gitu. Oke, kita lanjut saturation. Oke,
Oke, ini tadi hue ya, hue untuk warna. Terus saturation untuk ini nih, gelap terang kan tadi, bukan gelap terang ya, lebih pekat, lebih true gitu atau lebih gelap gitu. Sama satu lagi brightness nih, luminescence. Nah itu ini ngaruhnya ke pencahayaan ya. Jadi kalau misalkan ini warnanya, hue itu warnanya, saturation itu seberapa true warnanya gitu. Kalau ini mencolok banget nih, mungkin nggak kurang masuk nih kalau warnanya hijau yang di atas ini, jadi diturunin gitu, maksudnya biar nggak terlalu mencolok gitu warna hijaunya gitu. Nah kalau luminescence itu lebih ke ada dua fungsi. Satu itu emang buat ngeliatin cahayanya darah dari mana. Kedua itu dia itu biar kontrasnya kelihatan gitu. Jadi ngaruh ke kontrasnya kayak gini. Dia bilang ngaruh ke kontras. Jadi pas lagi kita buat bikin palet nih, balik lagi ke yang atas ya tadi palet, kita harus maintain ini luminescence-nya biar kontrasnya tetap terjaga gitu. Misalkan jadi kita jangan ambil warna yang terlalu mepet. Misalkan kita pengen kayak gini nih, kayak anjing ini kan warna coklatnya terlalu mepet nih, jadi antara coklat bayangan sama coklat kulitnya dia sendiri yang kena cahaya, sama mulutnya sendiri kulit yang lainnya jadi rada nyaru gitu kan. Nah lebih bagus kalau misalkan kontrasnya lebih terlihat kayak gitu, seperti ini gitu, warna kulitnya anjingnya nggak yang coklat banget gitu. Nah baru shade-nya, bayangannya segala macem bolehlah lebih terang gitu, biar ada kontrasnya. Tapi mungkin ini balik lagi ke art yang lagi kita bikin ya, maksudnya gambar secara keseluruhannya itu gimana gitu. Misalkan emang konsepnya dark, gelap tempatnya gitu kan, anjingnya jadi lebih horor misalkan, jadi lebih gelap gitu. Nah makanya warna lebih gelap gitu misalkan, ya nggak masalah, itu menyesuaikan lagi aja. Nah terus selanjutnya luminescence itu mempengaruhi ke tebel nggak tebelnya garis misalkan. Jadi kalau misalkan satu garis gini kan lebih tebel katanya tuh, padat. Nah kalau misalkan ada warna selang-seling kayak kontrasnya gitu, nah itu nanti kelihatannya lebih tipis, terutama kalau misalkan mungkin di nih si buaya ini kelihatan kali. Nah jadi di pinggiran nih enggak, sorry bentar. Nah ini kayak buntutnya yang sini. Nah buntutnya tuh dia nggak terlalu kayak tebel gitu, nah dia kayak lebih halus lah gitu kan bentuknya. Tuh. Nah, kayak di sini juga nih, nah kayak gini juga nih misalkan tuh dikasih kontras gitu, dikasih degradasi warna kayak gitu. Saturation, hue sama luminescence gitu. Itu yang kemarin udah sempat gue pelajarin tuh. Nah terus di sini ada, kayak kita sampai sini nih kemarin nih. Ya kita sampai sini color ramps. Nah ini gue lupa nih, kita baca dikit deh. A color ramp is a group of colors that can be used together arranged according to luminosity. A palette can consist of a single ramp or many different ramps. Here's palette. Oke, ini jadi contoh paletnya gitu kan. Jadi katanya dalam satu palet itu bisa dari satu ramp atau different ramp. Ramp itu a group of colors yang bisa digunakan bersamaan tergantung dengan luminosity-nya, pencahayaan tadi ya. Here's the same palette arranged according to its color ramps, of which there are two. Jadi kalau ini kan tadi satu palet satu rem. Nah kalau ini kan tadi satu palet dengan dua rem. Bedanya gimana? Nah ini disusun berdasarkan dengan luminosity-nya, berdasarkan pencahayaannya. Jadi ini si merah ini sama si hijau ini tingkat pencahayaannya di titik yang sama lah gitu bisa dibilang. Ini juga merahnya, hijaunya mungkin nanti kayak mungkin gue lupa di video sebelumnya atau di video yang ini ya, cuma di gambar pohon gue itu ada kayak gue suka ngerapihin tuh hijaunya urutan kayak gitu. Nah itu nanti biar kebentuk si ininya color ramps-nya gitu. Jadi dari yang gelap di sebelah kiri semua gitu baru ke terang gitu. It is necessary that you actually create a model like on above. Nah jadi emang gak wajib, tapi berguna buat ya mungkin maintain luminosity-nya juga ya kayak gitu. Nah, jadi ya hubungan antar warna juga bakal terpengaruhi dari luminosity-nya gitu. Jadi kalau misalkan ada dua warna, misalkan kayak pohon gua kan ada apel sama daunnya gitu kan,
terus posisi pencahayaannya sama nih, lagi yang gelap misalkan ya, pakai tingkat luminosity yang sama gitu. Misalkan kayak tadi ini apel gue warna luminosity-nya di sini, ya berarti daun gue pakai luminosity di sini. Nah, itu mungkin berguna tuh. Nah, itu gue juga belum belajar tuh. Mungkin di video gue yang nanti ya, maksudnya video gue bikin pohon apel itu belum kesini nih. Cuma ntar mungkin di video gue part 4 ya, mungkin ntar sekalian kita coba teori ini ya, rems. Okay, here is a palette that use one shade of gray or too bright. Bentar, kita sampai mana tadi? Okay, it's also possible for midtones to work in multiple realms. In this case, the versatile color takes the place of two or separate color, adding the palette conservation. In the case of multi-realm shadow and highlight, the extremes allow the color to be flexible because they approach black or white. Since midtones are not afforded, Oke, jadi ada warna yang digunakan sebagai bridge atau penyambung dari warna-warnanya. Jadi kalau misalkan hijau ini mau ke hijau ini kan pakai abu-abu ini, pink ini pengen ke pink ini pakai abu-abu ini. Jadi mungkin pas nge-bridging antara hijau sama pink itu bisa pakai abu-abu ini gitu. Oke, you also have to be careful about having color in RAM that don't fit. If color doesn't belong in the RAM, then it has potential of punching through the image, which is the priority issue in the sitting on top of the image is usually due to the saturation being too high, or because the hue clash with the neighboring hues and this creates a burn. Oke, jadi ini soal penggunaan warna. Oke, gambar di atas menampilkan a burn created by color with too much saturation. Jadi terlalu terang saturationnya, jadi terlalu pekat. Nah, kalau yang bawah bikin a burn juga karena warnanya clashing antara hijau sama pinknya gitu. Jadi tadi gunanya buat ini nih ya, nih warnanya terlalu mencolok gitu ya. Jadi malah nggak kayak mungkin shadesnya gitu, bayangannya kurang masuk gitu ya, malah jadi mencolok gitu kan, kurang pas jadinya gitu. Oke, kalau ini kan hijau jelas nabrak ini mah. Nah, ini makanya yang kayak gini aja gitu, jangan pakai warna yang terlalu mencolok atau warnanya beda gitu. Terakhir di yang sekarang ya, terakhir mungkin nih, hue shifting. Hue shifting refers to having a transition of hues in color ramps. A color ramp without hue shifting is known as straight ramp. In straight ramp, only the luminescence change, while in hue shifted ramps, both hue and luminescence will usually change. Okay, the first color ramp is straight green ramp. The second color green ramp with hue shifting applied. When using hue shifting, bend your highlight toward a certain colors. Yellow in the section color. Oke, gue jadi diam membaca dulu ya. Oke, jadi gini, buat yang atas aja ada dua jenis rem ya. Rem yang tadi masih sama ya, rem ini perubahan warnanya. Ada satu warna, rem dengan satu warna, itu ini hijau doang nih, dengan rem yang punya dua warna, atau di sini disebutnya hue shifting. Jadi perubahan antara si hue-nya, perubahan colornya gitu, bukan warnanya. Nah, di sini. Nah, itu juga diurutin berdasarkan ya tadi berdasarkan luminescence-nya gitu ya. Jadi dari yang paling gelap lah ya, gelap atau ke terang gitu, jadi atau terang ke gelap lah gitu, nggak masalah yang mana bolak-balik, tapi ya disesuaikan itu. Jadi ngelihat si hue shiftingnya gini kan, sama juga hue shiftingnya, sama ngelihat juga si luminescence-nya kayak gitu, buat ngelihat buat ngurutin si remnya gitu, jadi lebih gampang nanti ya. Oke, jadi gitu. Habis ini bakal gue playin rekaman gue yang bikin nge-update gambar pohon gue. Tapi mungkin gue cepetin doang soalnya nggak ada suaranya juga. Nah, jadi mungkin gue summary-in dikit nih. Untuk kali ini kita belajar bikin palet
buat mulai warna kita bebas mau pilih warna grayscale atau yang ini, tapi gue mungkin prefer yang ini ya, biar gue langsung tahu warnanya mau apa gitu. Ntar tinggal sepanjang perjalanan kita bikin gambarnya baru ditambahkan shading, kayak tekstur segala macam, warna-warna yang mungkin masuk kayak gitu. Atau jadi gue lebih prefer yang ini dibanding yang kita pakai grayscale dulu baru kita tambahin warna. Itu gue belum bisa sih, cuma mungkin keren kali kalau bisa ya. Ini kenapa suara gue jadi sorry. Terus color count, jumlah banyak warna nggak ngaruh ya, tadi udah dibilang. Jadi sebenarnya nggak ngaruh, itu nggak masalah warna sebanyak apa, yang penting lu bisa maintain si pixelnya. Dan makin banyak warna juga sebenarnya makin bagus, cuma makin susah. Jadi diingat tetap mendingan nggak sebanyak-banyak, secukupnya saja. Lalu ada hue, saturation, and luminescence. Hue itu warna ya tadi ya, nih warna. Jadi kalau misalnya perubahan hue tuh ya perubahan warnanya ini gitu. Jadi merah ke oranye, ke kuning, kuning ke hijau, hijau ke biru gitu. Terus saturation itu seberapa pekatnya gitu warnanya ya, true warnanya. Lalu luminescence itu buat pencahayaannya tadi ya. Yang ini menyesuaikan lagi lah gimana. Cuma mungkin lebih enak ada kontrasnya gitu. Ini ditekan ini kontras. Ada kontrasnya yang perlu kita perhatikan juga gitu, biar gambarnya nggak boring atau kurang jelas gitu ya. Oke, terus luminescence juga mempengaruhi ke ini, ke dalam garis ya. Garis jadi apa sih namanya, terlalu kaku ya, bisa dibilang ya bold gini, atau ya gini lebih halus gitu dengan adanya luminescence kayak tadi. Lalu color ramps ini tadi kita ngurutin dari warnanya ya, maksudnya kita ngurutin dari luminosity-nya. Jadi dari yang terang ke gelap atau dari gelap ke terang kayak gini ya. Nah, ada dua jenis, ada yang satu RAM. Jadi satu RAM itu jadi kayak gini lah ya, digabung jadi satu nih, semua warna digabung jadi satu. Atau bikin dua ramps. Jadi kalau misalnya memang warnanya beda, ya kita bisa dua aja, mungkin lebih gampang gitu. Agar kenapa? Jadi kalau misalkan tadi kayak contohnya gue bilang, kalau misalkan di pohon gue ada apel, nah warna pencahayaan pada saat apel dan daunnya itu sama, kita tahu posisinya sama nih. Jadi apel gue pakai warna pencahayaan yang ini, pohon gue pakai daun gue pakai pencahayaan yang warna yang ini gitu, biar sama. Itu kenapa gunanya si color ramps ini. Jadi kalau misalkan punya beberapa warna, mendingan di kayak giniin gitu, di beberapa ramps gitu. Oke, terus bisa juga pakai penggunaan ini tambahan abu-abu sebagai penghubungnya. Jadi ketika pindah warna itu bisa pakai warna penghubung lainnya gitu ya, yang disamain kayak gini. Mungkin biasanya putih closer to brown or gray gitu, atau warna netral lainnya. Mungkin putih, hitam, abu-abu, coklat gitu ya. Oke. Terus ini jangan lupa jangan terlalu mencolok warnanya, kita harus tetap menyesuaikan ya. Apalagi beda warna gini. Terakhir hue shifting gitu tadi ya, perubahan warnanya. Jadi kalau misalnya kita ngurutin terutama pakai yang satu rem, bukan pakai yang dua rem atau pakai yang hue shifting gitu, bukannya pakai double rem tadi yang beda warna dipisah, kita pakainya yang satu rem doang, itu harus perhatikan hue shiftingnya gitu. Jadi perubahan warna dari gelap ke terangnya, dan juga ngelihat posisi hue-nya kayak gininya, dari merah ke hijau. Kalau merah ke hijau pasti ada kuningnya gitu kan ya. Jadi kita perhatikan juga ada perubahan hue-nya gitu, biar nggak nabrak, dan kita biar nggak bingung juga ngelihat warnanya di palet kitanya gimana. Oke, jadi gue tutup di sini, tapi habis ini ada video gue yang ngupdate pohon gue gitu. Jadi keren, tik gitu, kayak keisi langsung gitu kan ya, jadi keren lah, ntar kita lihat aja langsung. Nah jadi habis ini dulu videonya. Kalau misalnya videonya menyenangkan, jangan lupa di like, di subscribe, kita bisa belajar lagi yang lain. Tapi sorry ya, gue berharap bisa bikin satu video sehari gitu ya, maksudnya sekalian gitu 1 jam gitu kan, belajar upload gitu. Cuma ternyata nggak bisa karena gawe ya. Jadi nyari waktu sama rapihin videonya dikit-dikit tuh masih tetap aja ada kerjaannya gitu ya. Jadi lumayan susah nyari waktunya gitu, dan ya gitulah. Jadi mohon maaf nggak bisa satu hari satu video, tapi gue tetap belajar sih, maksudnya ada yang pelajarin gitu, semoga. Jadi sampai jumpa di video saya berikutnya. Sampai jumpa, bye bye.